Warga Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad perempuan di tepi sungai. Korban yang diperkirakan berusia belasan tahun ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Terdapat luka memar di sekujur tubuh, luka di bagian leher dan kepala. Dari hasil identifikasi, korban diketahui berinisial IK 18 tahun yang merupakan warga desa Merden, Purwanegara. Dari hasil pengembangan diketahui pelaku merupakan mantan pacar korban. Satreskrim Banjarnegara langsung melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang sempat kabur ke Jakarta. Pelaku berinisial ED itu mengakui karena marah sama korban di saat ketemuan meludahi daripada pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Aparat Polres Pekalongan mengevakuasi bayi berusia 15 hari beserta orang tuanya yang terjebak banjir setinggi 70 cm di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas juga mengevakuasi sejumlah warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan banjir. Mereka kemudian dievakuasi menggunakan mobil polisi ke tempat yang lebih aman. Sementara di lokasi pengungsian, kebutuhan dasar warga sangat terbatas. Para pengungsi masih membutuhkan selimut, makanan siap saji, obat-obatan, dan alas tidur. Kondisi rumah seberapa itu? Setengah Di dalam sepinggang ya? Mbak, kebutuhannya apa yang sekarang dibutuhkan pengungsi? Apa? Pampers, pakaian, minyak, selimut, ya alat mandi, sabun-sabun ya. Hingga saat ini, banjir di Kabupaten Pekalongan masih merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Seragi. Desa Pait menjadi wilayah terparah, di mana sebanyak 3.320 jiwa terdampak. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Tembok menahan tanah setinggi 4 meter di Desa Bangunrejo, Yogyakarta, longsor akibat diterjang arus deras Kali Buntung, Yogyakarta. Debit air Kali Buntung meluap usai hujan deras mengguyur lokasi. Longsornya tembok penahan tanah juga mengerus bangunan balai pertemuan warga. Selain itu, sebuah jembatan yang biasa digunakan sebagai akses warga juga terancam roboh. Tembok ambrol itu memang sengaja dibiarkan karena untuk mengapa? Untuk tameng air. Karena nanti kalau tembok yang ambrol itu digempur atau dibersihkan, itu nanti berakibat kalau luap lagi akan menggerus sampai ke gedung sehingga ke pemukiman. Itu mengantisipasi hal tersebut. Warga berharap perbaikan tembok penahan tanah segera dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi longsor susulan dan membahayakan warga. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.
Pak Bupati, sehat Pak. Menyampaikan apa adanya aja nanti. Gimana Tidak Pak? boleh berbohong dengan KPK. Ya, menyampaikan keterangan apa adanya saja nanti. Tidak boleh berbohong dengan KPK. Nggak boleh berbohong Pak ya. Tidak boleh. Pak, adanya dugaan itu benar nggak? Ya, nanti aja nanti. Biar KPK bekerja dulu. Mungkin ada pesan Pak buat masyarakat Pati. Pak. Masyarakat Pati tenang. Harus fokus menangani banjir. Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berusaha meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan, Sudewo warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati. Selain kebijakan yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR RI. Warga Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad perempuan di tepi sungai. Korban yang diperkirakan berusia belasan tahun ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Terdapat luka memar di sekujur tubuh, luka di bagian leher dan kepala. Dari hasil identifikasi, korban diketahui berinisial IK 18 tahun yang merupakan warga desa Merden, Purwanegara. Dari hasil pengembangan diketahui pelaku merupakan mantan pacar korban. Satreskrim Banjarnegara langsung melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku yang sempat kabur ke Jakarta. Pelaku berinisial ED itu mengakui karena marah sama korban di saat ketemuan meludahi daripada pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.